Most people can hold their breath for about 30 seconds. I can hold mine for 99. Kisah akan berfokus ke seorang remaja dengan strata ekonomi rendah bernama Andy Walton. Dia adalah seorang remaja yang memiliki bakat menyelam di atas rata-rata orang normal. Dengan kemampuannya itu, dia berencana mencari beasiswa dari kompetisi renang di sekolahnya dengan harapan untuk merubah nasib dan mendapatkan hidup yang lebih baik. Tapi, semua impian itu kandas saat dia kalah dari pesaingnya hanya dengan jarak 1 kayuan saja. Baru di awal cerita, nasib si Andy udah apa saja nih. Oke, lanjut. Karena merasa hidupnya gagal, dia pun akhirnya terjerumus ke pergaulan anak berandalan bersama dengan cewek idamannya yang bernama Claire Bruman. Di sebuah minimarket, anak-anak berandalan itu menyuruh Andy untuk mencuri minuman dan menjanjikan akan mengajak Andy ke sebuah pesta jika dia mau melakukannya. Saat sudah berhasil membawa kabur minuman itu, lagi-lagi Andy mengalami nasib sial karena ternyata dia ditipu dan ditinggal sendirian setelah memberikan minumannya. Alhasil Andy pun ditangkap oleh pihak keamanan minimarket karena kebodohannya sendiri. Emang disinilah kita mengetahui kalau ternyata ini bukan pertama kalinya Andy ditangkap. Karena sebenarnya ini adalah yang ketiga kalinya Andy ditangkap karena kedapatan mencuri di minimarket. Karena kesalahan anaknya, orang tua Andy pun diminta untuk mengganti rugi dan menjamin kelakuan anaknya agar tidak mengulangi perbuatan bodohnya lagi di masa depan. Sebagai hukuman, selama liburan musim panas, ayahnya akan mengirim Andy ke sebuah pulau di tempat tinggal pamannya yang bernama Paman Trent, agar Andy bisa merenungi semua perbuatannya. Who is Uncle Trent? Tapi tentu saja Andy menolak bukan hanya karena merasa itu tidak adil, tapi juga karena selama ini Andy tidak pernah mengenal atau bertemu dengan pamannya itu. I know you're there. Come on man, we need to talk. It's about Andy. Malam harinya Andy pun mengemas pakaian dan berniat untuk kabur dari rumah. Saat sedang mencari barang berharga, secara tidak sengaja Andy menemukan jam misterius milik ayahnya yang merupakan peninggalan dari sang kakek. Andy pun penasaran dan melihat sebuah pesan di belakang jam itu, dan saat itulah dia kepergok oleh adiknya yang bernama Mark Walton. Mark pun berteriak dan melaporkan ke orang tuanya kalau Andy mau kabur dari rumah. Mom! Dad! Andy's running away! Andy, stay right there. I'm coming down. Thanks. You're welcome. Keesokan harinya Andy pun diantar keluarganya ke pelabuhan untuk bertemu dengan Paman Trent, orang yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. That him? Yeah, sure is. Brought you some fish. Saat Andy akan berangkat, ternyata orang tua Andy juga menyuruhnya untuk menjaga Mark pergi bersamanya selama akhir pekan. Akhirnya, mereka berdua pun memulai liburannya di sebuah pulau dengan seorang paman yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Sampai saat di sana, Andy merasa heran karena ternyata pulau itu bernama Pulau Walton. Is that us? Once upon a time. They're changing the name of our island? Yeah, that's the way we should have come. Paman Trent pun membawa mereka ke toko pancing miliknya. Dan ternyata tidak jauh dari tempat itu ada sebuah kota kecil yang berada tepat bersebelahan dengan hutan terlarang. Trent pun melarang mereka pergi ke hutan itu karena menurutnya tidak ada apapun di sana. Hey, what's that over there on the west side? Nothing. What do you mean nothing? I mean, you lived on this island your whole life. You don't know what that is? I just told you what it is. It's nothing. Andy pun merasa heran karena ternyata paman yang selama ini tidak pernah dia kenal hanyalah seorang pemabuk yang suka membuang-buang waktunya dengan membuat cenderamata dari botol minuman keras. Let me get this straight. You just write these little letters, build these little ships, and throw them all away? Gotta do something with these bottles, don't I? Andy pun memberanikan diri bertanya kepada Paman Trent kenapa nama pulau itu sama dengan nama keluarga mereka. Trent pun menjawab kalau dulu sebenarnya mereka berasal dari keluarga kaya raya dan pulau itu merupakan milik keluarga mereka. Tapi saat Andy bertanya tentang apa yang terjadi dengan keluarga mereka, Trent berkata tidak ada yang tahu. Yang dia tahu hanyalah suatu hari mereka menemukan kapal milik ayahnya yang hanyut di sekitar pulau dan dia tidak pernah terlihat lagi. Sejak saat itu, kekayaan keluarga mereka seolah-olah perlahan menghilang. Trent pun berkata kalau dia sudah merelakan kekayaan keluarga mereka yang hilang dan menyuruh Andy untuk merelakannya juga. Tapi Andy tidak bisa menerima kenyataan itu karena dia merasa sudah lelah hidup sebagai orang miskin. Karena marah, Andy pun berlari di sekitar hutan untuk menenangkan pikirannya. Secara tidak sengaja, Andy melihat sebuah mobil yang terparkir di hutan itu dan tiba-tiba
move and I'd put a hole in you. Sorry. I said don't move. You ain't the first Walton to go after your granddaddy's treasure. But I catch you again, I'll make sure you're the last. Di saat Andy sedang diculik oleh orang misterius, Mark dan Paman Trent sedang santai bercerita tentang sang kakek Richard Walton. Mark bertanya apakah kakeknya benar-benar seorang miliuner. Paman Trent pun berkata kalau ayahnya lebih kaya dari itu. Sang kakek adalah seorang pemecah kode di Perang Dunia Kedua. Dulu saat Trent dan ayah Andy masih kecil, sang kakek sering membuatkan peta perburuan harta karun untuk hadiah ulang tahun mereka. Sebelum dibebaskan, orang misterius itu sempat mengancam Andy untuk tidak kembali ke hutan itu lagi. Di saat itulah, Andy semakin yakin kalau harta keluarga mereka memang benar-benar ada di suatu tempat di pulau itu. Andy pun mengingat pesan misterius dari jam peninggalan kakeknya dan sadar kalau itu merupakan petunjuk pertama yang ditinggalkan oleh sang kakek. What are you doing? You scared me. It's late, man. Go to bed. A big day tomorrow. Keesokan harinya saat sedang menjaga toko, Andy heran karena dia melihat Claire juga ada di pulau itu. Claire berkata kalau dia sedang berlibur bersama ayahnya selama akhir pekan. Tanpa basa-basi, Claire pun langsung mengajak Andy pergi untuk melihat di sekitar kota. Well, there's a general store in town. Pretty good ice cream. Yeah, I love ice cream. I could eat ice cream all day. All right, see you boys later. Okay. Saat sampai di sana, kota itu terlihat seperti tidak terurus. Di sanalah Andy mengetahui entah kenapa semua orang di kota itu seperti membenci ayah Claire. For the ice cream. That's $10,000. Don't worry, Miss Brumman. Your father can afford it. Actually, I'm buying. In that case, it's on the house. Thanks. Dan inilah sosok ayah Claire yang bernama John Brumman sedang memaksa Paman Trent untuk menjual toko pancing miliknya. Trent pun dengan tegas menolak tawaran itu dan mengusirnya seolah-olah memiliki dendam pribadi. Kembali ke Andy dan Mark. Saat perjalanan pulang dari kota, mereka malah mampir ke hutan terlarang dan tiba-tiba Andy, are you okay? Go get Trent! singkat cerita, Paman Trent pun membawa mereka berdua pulang dan memarahi mereka untuk jangan pernah kembali ke hutan itu lagi. Keesokan harinya saat sedang menangkap lobster, secara tidak sengaja, mereka berdua bertemu dengan John Brumman. Andy pun diundang untuk makan malam di rumah Megah John, yang merupakan bekas rumah dari sang kakek Richard Walton. Malam harinya, Andy pun terpesona dengan kemewahan rumah kakeknya dan heran kenapa Paman Trent menjual rumah itu ke John Brumman. Claire pun mengajak Andy ke ruangan favoritnya di rumah itu, yang di sana ada sebuah mesin ketik misterius peninggalan sang kakek yang hanya bisa dibuka menggunakan kunci khusus. Saat sedang mengobrol, Andy terkejut karena Claire memberitahu kalau rumah peninggalan Richard Walton sebenarnya tidak dijual ke ayahnya. Yang sebenarnya terjadi adalah rumah itu diberikan ke ayah Claire saat Paman Trent kalah dalam permainan poker melawan John Brumman. Mengetahui hal itu, Andy pun marah dan menanyakan ke Paman Trent kenapa dia bisa melakukan hal bodoh semacam itu. You know what happens when you don't pay your property tax? The government seizes everything. So eventually all we had left on this whole island was that house. I walked into that poker game with Broman because it was my last and only play. And I lost. I lost everything. Disinilah Andy mengajak Mark untuk mulai serius mencari harta kakeknya, hanya dengan bermodalkan petunjuk dari jam milik ayahnya. Petunjuk itu membawa mereka ke sebuah mercusuar terbengkalai yang berada di sisi pulau. Let me get this straight. You think your grandfather's lost fortune is in a lighthouse? There's only one way to find out. Claire's at midnight. Dan disinilah mereka mengetahui kalau untuk menemukan peta harta peninggalan kakeknya, mereka harus melihat pesan di kedua jam peninggalan kakeknya yang salah satunya disimpan oleh Paman Trent. Tapi untungnya Mark telah mengambil jam itu secara diam-diam tanpa disadari oleh pamannya. Kedua petunjuk dari jam itu pun membawa mereka ke mesin ketik misterius yang ada di rumah John Brumman. Di ruangan rahasia itu, mereka menemukan petunjuk ketiga yang akan memaksa mereka mencari petunjuk selanjutnya ke tengah hutan terlarang. One final step to discover a treasure that will never run dry.
Be warned, what lies beneath is the root of all evil. Look under the West Forest roses. And it's time to gear up, okay? Walkie-talkies. Check. Paman Trent pun memarahi mereka berdua saat mengetahui kalau mereka masih mencari harta peninggalan kakeknya, walaupun Trent sudah berkali-kali melarang mereka untuk mencarinya. Andy pun emosi melihat pamannya yang selalu bersikap pesimis dan mulai balik memarahi Trent atas sikapnya itu. Backstroke champion, Trent Walton. Dan disinilah plot twist-nya saat Andy tidak sengaja mengetahui kalau paman Trent ternyata adalah ayah kandungnya sendiri. Andy pun kabur dari rumah dan pergi menuju hutan terlarang untuk mencari tahu apa sebenarnya harta peninggalan kakeknya yang misterius. Di sanalah Andy menemukan sebuah ruangan bawah tanah rahasia dan tiba-tiba No! Hey! Andy, come in. What's your 10-9? untungnya Mark datang untuk mencari Andy dan berhasil membuka pintunya dari luar. Mark, it's a dead end! Setelah sekian lama, akhirnya mereka menemukan harta misterius peninggalan kakeknya yang merupakan sebuah tambang emas rahasia. Sebuah harta warisan yang tidak akan habis 7 turunan sekalipun. Look, there's a way out. Fall didn't kill you. Those currents would certainly do the rest. Love, take care of each other, Dad. Trent and Jim, you're rich. Tapi entah bagaimana caranya, John Bruman tiba-tiba bisa datang ke sana dengan tujuan untuk merebut tambang emas itu dari mereka. Dan disinilah kamu akan terkejut saat mengetahui kalau ternyata John Bruman adalah pelaku utama dari kasus menghilangnya kakek Andy di masa lalu. Terjadi sedikit ketegangan antara Andy dan Bruman di sana, yang berakhir dengan Mark yang dijatuhkan ke laut. Seketika itu John Bruman pun meninggoy dan untungnya Trent bersama orang tua Mark datang di waktu yang sangat tepat untuk menyelamatkan mereka berdua. Singkat cerita, setelah ditemukannya tambang emas itu, keluarga Walton pun mengambil alih hak atas pulau peninggalan Richard Walton dari tangan John Bruman. Di akhir cerita, Andy pun memutuskan untuk memulai hidup baru dan tinggal di pulau itu bersama dengan ayah kandungnya. Dan ya, dengan rating IMDb 5,4, gua rasa film ini sangat layak ditonton bersama keluarga di rumah, apalagi sambil menikmati akhir pekan. Dan menurut admin kucing sendiri, film ini lebih cocok diberi nilai 6,5. Mungkin segini aja review film kali ini. Thanks for watching and see you next video. Adios.